Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 11 November 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman. Kritik yang membangun untuk kita bersama adalah bagaimana totalitas pelayanan kita yang adalah bentuk pengabdian kita untuk Tuhan. Sejak terpilih sebagai uskup, Santo Martinus tidak mempunyai istana yang istimewa. Hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Dengan berjalan kaki, naik keledai atau dengan perahu layar, ia mengunjungi semua desa di keuskupannya. Khotbah-khotbahnya diteguhkan Tuhan dengan banyak mujizat. Benar, itu bukan zaman kita. Namun, bukankah kita lebih sering berhenti atau menyerah karena keterbatasan kita? Santo Martinus dengan hidup dan pelayanannya menjadi cita-cita supaya hidupnya sungguh berada dalam kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak bisa diraba tidak berarti tidak ada, karena manusia itu sungguh terbatas. Maka sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal seperti ini. Ada banyak jalan dan cara yang dipakai sehingga bisa menerimanya sebagai sesuatu yang ada. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang kedatangan kerajaan Allah. Poin permenungan kita dari bacaan ini yang pertama adalah kita perlu memahami konteksnya. Konteksnya adalah bahwa orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat adalah mereka yang pada dasarnya menolak Yesus. Setiap tindakan Yesus selalu berada dalam pengawasan mereka. Pertanyaan tentang datangnya kerajaan Allah itu soal kapan sebenarnya menjadi aneh, karena mereka adalah orang-orang yang paham tentang ajaran iman. Ketika kita pada dasarnya sudah tidak suka dengan orang lain, maka menjadi susah bagi kita untuk melihat dan menerima hal baik dari dirinya. Permenungan kedua adalah soal kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Kerajaan Allah ada di dalam hati manusia yang berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah juga adalah gereja sebagai perwujudannya dalam sejarah manusia. Maka kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang jauh, bukan juga sesuatu yang tidak kita alami. Maka dapat dikatakan juga kedatangan kerajaan Allah itu adalah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tinggal dan berada bersama dengan Yesus adalah situasi kerajaan Allah. Ikut ambil bagian dalam hidup menggereja adalah kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mari menciptakan diri dan hidup kita untuk selalu berada di dalam situasi kerajaan Allah, agar kelak kita sungguh-sungguh boleh mengalaminya lewat perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam kebahagiaan kekal. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.